Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lembur Malam Sedulur. Kali ini saya mendapati satu buah unit Yamaha Mio M3 yang suaranya kasar banget. Jadi buat teman-teman yang punya motor Mio M3 bisa simak video ini supaya tahu nanti penyakitnya apa saja. Ya, langsung saja saya hidupkan motornya. Ini kamera bisa fokuskan suaranya. Ini suaranya di bagian tengah ya. Kalau ini versi saya, suaranya di bagian tengah, lahar sama stang. Dan ini ada suara cedik. Kemungkinan besar ring sehernya kena. Ini agak ngebul sedikit ya. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan nggak. Yang jelas sih ya, ngebul tapi halus. Sudah ya, cukup jelas ya. Buat teman-teman yang ragu kalau seperti ini dikiranya nanti bagian CVT. Oke, akan saya bongkar bagian CVT dulu, terus nanti saya akan hidupkan. Ini jelas di bagian tengah suaranya. Lanjut, ini saya coba untuk ngebulnya dulu ya. Barangkali teman-teman bisa lihat nanti. Dan untuk yang punya motor juga bisa lihat, nanti saya nggak kalah-kalah. Dikiranya saya nanti minta jualan spare part. Oke, terlihat ngebul ya, dan kita lihat sama jari aja udah jelas nih. Ini udah ada sedikit hitam tapi lembab. Ini menandakan ruang bakarnya ada kebocoran, entah itu piston, ring seher, ataupun seal clamp juga bisa. Pokoknya intinya ruang bakar kemasukan oli gitu ya. Oke, lanjut saya bongkar CVT dulu. Masih bagus untuk CVT-nya, loncengnya masih bagus. Empas gandanya baru sepertinya ini. Oke, depan dulu. Untuk puli depan agak jeglong sedikit di, mungkin ini beratnya di FM atas ya kalau seperti ini ya. Terus aduh, nggak ada suara ya. Kalau teman-teman mengalami suara ada kresek bunyi kresek di sini, kadang lahar ini kena, lahar bambu ini sama dalamnya itu kena. Tapi ini masih halus suaranya, bisa didengarkan. Ini masih halus suaranya. Ini ada suara sedikit saja kalau mesin bunyi keras suaranya. Oke, untuk as juga masih bagus.
Untuk dalaman CVT masih saya anggap bagus lah, belum parah. Sekarang saya mau hidupin dalam kondisi seperti ini. Ini saya hidupin ya. Tidak ada perubahan sedikit pun setelah CVT dibongkar ya. Jadi fix masalahnya ada di dalam mesin, di tengah. Ini suaranya pasti kalau analisa saya di stang seher dan klakernya yang kena, dan juga yang cetik-cetik di pistonnya. Sudah jelas seperti ini. Kalau teman-teman mengalami kebingungan, misalkan ini ya buat pemula yang suka bongkar-bongkar sendiri, menganalisa, mencoba analisa. Kalau masih ragu di bagian CVT ataupun di tengah ya dibongkar seperti ini caranya. Dibongkar terus dihidupin, kalau nggak ada perubahan sama sekali berarti tengah yang kena. Oke, sekarang saya mau lanjut untuk throttle semua karena ini mau saya turunkan. Oke ya. Wow. Ekstrim juga ini lur. Filternya parah. Ini ganti saja ya. Bisa dilihat. Ini sudah parah sekali dan sekedar saran kalau menurut saya lebih baik diganti daripada dibersihkan. Oke, kalau dibersihkan bisa-bisa saja pakai bensin, terus nanti dikeringkan kembali, dikasih sedikit oli ya di sini untuk menghambat debunya. Tapi kalau metode dibersihkan itu ini akan cepat sekali kotor lagi, akan cepat sekali dan kadang malah masih menerobos ke area throttle bodinya. Jadi lebih baik ganti, ini paling kalau diganti sekitar 45.000 sampai 50.000 ya, tergantung daerah masing-masing ya. Lanjut lagi setelah melakukan proses cerai ya, ini mesin sama rangkanya kita cerai dulu. Terus kita cek ulang ya. Tadi ada suara tik 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 gitu. Jadi analisa saya di piston, tapi kalau namanya turun mesin kita harus cek lagi ya sebelum nanti daripada kerja 2 kali kita cek lagi untuk ketengnya atau kampratnya. Ini cara pengecekannya kalau saya ini versi saya pertama, ini kalau sudah terbongkar seperti ini tinggal kita putar-putar seperti ini, kita pakai obeng, kita tekan-tekan pada ketengnya. Kalau ada yang kendor terlalu kendor berarti itu ketengnya udah molor. Tapi ini kalau ini kita putar-putar semuanya, tapi masih kenceng semua ya. Nih, ini keteng masih kenceng semua. Jadi dipastikan keteng belum bermasalah, nggak bunyi ya. Oke, kedua caranya ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya ya. Caranya kita kendorkan ini, tapi kita tahan dulu ininya. Oke ya. Ini kita kendorkan baut untuk stud. Namanya apa ya? Stud, ada yang bilang settingan kamprat, ada yang bilang studnya ya. Oke, saya kendorkan bautnya. Tapi kamu tahan dulu pakai tangan seperti ini, jangan langsung dilepaskan ya. Tahan dulu. Tahan dulu, jangan setelah baut terlepas tahan dulu, jangan sampai keluar. Pada posisi seperti ini kalau mau ngecek, kita lepaskan pelan-pelan tangan kita. Nah, ini. Nah, kalau tadi ininya keluarnya terlalu hentakannya terlalu keras, itu artinya ini sudah terlalu turun. Jadi bisa dipastikan ketengnya udah kendor, udah molor banget seperti itu. Kalau ini otomatis kan seperti ini cara kerjanya ya. Ini opennya ya. Bentar. Ini kan cara kerjanya pada posisi seperti ini kan posisi netralnya ya. Posisi netralnya seperti ini. Nah, kalau kita putar ini bisa pendek seperti ini. Kalau ini
semakin manjang mentok seperti ini, itu tandanya ketennya sudah molor banyak. Tapi kalau misalkan cuma segini, setengah segini, berarti molornya belum terlalu. Makanya tadi saya bilang tahan dulu. Kalau mau keluarnya ini hentakannya terlalu kuat, langsung tinggi, berarti ini bisa dipastikan molornya udah banyak ininya, ketennya ya. Oke, saya lanjut untuk pembongkaran. Dan ini mesin sepertinya kalau kondisinya seperti ini, biasanya ini pernah kehabisan oli. Ini gosong ya, mesinnya olinya pernah nempel seperti ini, gosong. Ini bisa jadi dari oli yang kurang cocok, pemilihan oli yang kurang cocok, bisa juga overhaul atau mesin terlalu panas pada kondisi mesin ini udah ngebul halus. Jadi oli berkurang, cuman mesin ini dipaksakan terlalu panas, jadi olinya seperti ini nempel di bagian blok-blok mesin. Oke, saya lanjut dulu aja. Untuk pembongkaran kita cek pistonnya. Lur, bener ya tebakan saya ya, ini piston sudah, pokoknya ruang bakar sudah bocor. Ini terlihat hitam basah, artinya oli masuk ke ruang bakar. Pokoknya kalau ada cara ngebul, motor itu ngebul, khususnya motor 4 tak, itu masalahnya cuma satu, oli masuk di ruang sini, di ruang bakar sini. Entah apa penyakitnya, pokoknya kalau nggak piston ini, kalau nggak seal clamp, kalau nggak packing ini, oli kan dari sini ya, ini packing ini rembes ke sini juga bisa. Pokoknya intinya kalau ngebul, oli masuk ke ruang bakar sini. Oke ya, seperti itu. Terus kita lihat pistonnya. Oke, kamera gini aja ya. Oke. Lihat dulu, udah terlihat jelas ini ya. Wow, parah ini. Kelihatannya ngebulnya belum terlalu parah ya tadi ya, cuman kalau dibongkar pistonnya ya udah seperti ini kondisinya. Nah, bisa dilihat itu bekasnya basah ya di sini ya. Ini kenapa saya videokan seperti ini, karena kan ini motor orang ya, saya cuma jasa ya, jadi takutnya nanti dikira-kira meminta ganti semua, ini ganti, karena kan si pemilik motor kan mengeluhkan suaranya kasar. Katanya saya tanya nggak ngebul, tapi begitu saya cek, saya geber, ngebul halus ya. Mungkin kalau si pengendara kan nggak terlalu paham ya, jadi ini saya videokan supaya lebih jelas, daripada nanti saya dikira wah apa minta ganti ini ganti kan nggak enak juga jadinya. Oke, ini jelas piston kena, saya bongkar saja. Nah, ini boringnya udah kena ya. Mungkin di kamera coba kelihatan nggak? Ada baretnya ya. Ngeflag ini bukan ngeflag tapi baret kalau ini. Nah, itu kelihatannya jelas ya. Bagian bawah. Saya balik. Tuh. Nah, itu jelas ya. Oke, lanjut saya pistonnya saya bongkar aja. Ini pistonnya sudah saya ambil, dan ini ada kebocoran memang ya. Ini kalau dilihat kebocorannya, ini bekas bocor ini hitam, yang sini kering putih, di sini bocor lagi. Nih kalau dari kondisi pistonnya sebenarnya belum terlalu parah ya, cuma ini ngeflag udah ya, maklum lah motor udah lama ya ini ya. Oke, saya bongkar ringnya dulu, saya lihat ringnya. Oke, ini saya coba tes ringnya dulu ya. Sepertinya ini boringnya masih belum terlalu kena makan banyak, cuman udah ngeflag tadi ya, itu Pak baret ya. Nah, itu ringnya masih bagus sebenarnya, itu masih rapat ya. Coba kamera difokuskan di bagian potongannya ini.
Nah, ini masih sebenarnya masih agak rapat, belum terlalu longgar ya. Cuman ini yang bikin ngebul di ini baret sama pistonnya ini aja. Ini baretnya ini yang bikin ngebul, oli bocor. Nih, punggung pistonnya udah baret. Dan untuk yang bunyinya ini, yang bunyi di bagian tek 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 tek, yang bunyi ini piston ini. Nah, ya tadi ya. Ini udah masih kencang, agak kenceng, cuman udah baret ya. Tuh, kuat balik mah. Nah, ini masih agak kencang sebenarnya nih. Belum terlalu belum gitu ya. Tapi emang kalau series Yamaha ini kalau beli yang satu paket sama bodinya pasti belum, enggak seperti ini, pasti belum untuk series Yamaha. Agak longgaran kalau beli satu paket ya, tapi ya. Ini yang bunyi nih, bisa didengarkan. Ini bunyi. Harusnya kalau yang quarteran yang bagus itu nggak bunyi sekeras ini. Cuma tik 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 itu kadang pun ada yang nggak bunyi. Kalau ini terlalu parah ya. Mau piston di posisi di mana aja. Kalau di posisi di belakang nggak bunyi. Posisi sini nggak bunyi ya. Nih, ini nggak bunyi. Kita dorong lagi ke tengah, agak ke tengah dikit, belum bunyi. Nah, udah mulai bunyi dikit ya. Nih. Tapi kalau dorong sampai mentok maju, mau maju, nah, ini keras. Oke, ini udah bermasalah. Yang bikin bunyi cek 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 ini. Terus yang klak 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 itu di bagian stang. Stang pistonnya mana ya? Stang pistonnya ini saya bongkar saja ya. Ini belum terlalu kelihatan kalau di sini. Cuma belaknya ini udah goyang kanan kirinya sudah terlalu banyak untuk kanan kirinya nih. Tapi kalau untuk dari bunyinya sini belum terlalu kelihatan kalau belum dibongkar ya. Biasanya ada yang udah terlalu parah, tapi ini belum terlalu kayaknya. Cuman udah bunyi kasar banget mesinnya. Oke, apa sih ini susah banget. Nah, ini suara opengnya. Nah. Oke, belum kelihatan ya. Yang jelas yang kelihatan baru belak kanan kirinya ya, terlalu banyak. Oke, saya bongkar saja. Saya akan bongkar dulu aja ya. Nanti kelihatan. Saya mau cek laharnya juga soalnya. Oke. Wow, wow. Oh. Oh. Oke. Bentar, ini saya caputin dulu ya. Lanjut lagi sedulur-sedulur. Ini setelah saya tadi sempat kesulitan ya untuk pengambilan ini di lahar ini, di rumahnya sini itu masih kenceng banget karena saya nggak berani memaksa ya, karena kalau dipaksa-paksa takutnya nanti bermasalah ya. Biasanya kan dipaksa digetok sini ya, sininya itu nanti bermasalah di sini, dan as ini juga kemungkinan bengkok juga ada. Oke ya, untuk apalagi untuk pemasangan itu lebih harus ekstra hati-hati kalau metode getok ya. Tadi saya sempat getok sekali tapi nggak mau, terus saya nggak mau ambil resiko terlalu tinggi, terus saya mencoba mengakali di sini dipanasin dulu. Dari sebelah sini mana sininya nggak bisa. Nah sini panasin dulu. Sebelah sini panasin pakai touch atau apalah yang dipanasin ya. Kalau pakai las ya jangan terlalu kenceng apinya, nanti ini error malah sininya. Jadi yang penting sini panas. Setelah ini ada pemuaian, baru ini dicabut enak. Oke ya, ini udah positif. Laharnya kena, yang ini, yang kecil kena. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak, ini di tangan saya kena. Nah, goyang ya. Lahar bagian keras ini nggak boleh ada gerenjel sedikit aja, nggak boleh. Ini kelihatan ada suaranya. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Nah ini
Pokoknya di sini ada suara kecil, menderik kecil. Sewaktu mesin bunyi, suaranya keras. Keras. Keras itu keras. Nah ini, kalau yang sebelah sini belum terlalu sebenarnya. Ini belum terlalu, sini masih halus. Ya ini masih halus yang sebelah sini. Kalau stangnya udah positif kena ya. Ini. Bisa kedengeran nggak ya? Ini ketok pelan suaranya udah seperti ini. Ini pelan. Apalagi di sini kasih beban piston lebih kencang lagi ya. Nah ini suaranya. Ini yang bunyi klak ini dari stang sini. Dan lahar ini juga kena. Oke ya, untuk analisanya stang positif kena. Terus lanjut yang belum tadi saya cek ini ya, bagian head depan bagian klep. Oke, bisa dibongkar. Untuk Yamaha sekarang udah kemajuan, nggak pakai ditarik, udah bisa. Untuk yang sebelumnya kan kalau mengambil pen ini harus pakai, di sini ada dratnya, terus kadang keras, harus di metode tracker ya. Oke, sekedar informasi buat teman-teman aja. Untuk jenis Templar yang ada nomornya, ini ada angkanya. Ini pastikan nilai angka yang lebih besar dipasang di bagian X ya. Nilai yang lebih besar dipasang bagian X. Ini 14. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. 14 ini. Nilai yang lebih besar di bagian X. Ini nggak pasti 14 berapa, itu nggak pasti ya. Intinya yang nilai lebih besar di bagian X. Oke, yang satunya bagian in. Nah ini bagian in tulisannya 10 ya. Nah lihat ya, 10 ini bagian in. Oke, untuk pengecekannya, karena ini jelas lahar apa, Templar yang lahar roll. Nah ini masih bagus ya, belum ada suara yang aneh-aneh. Biasanya kalau udah parah di sini agak goyang kanan kirinya banyak, terus diputar gini suaranya parah. Sudah kena. Dan perlu teman ketahui, untuk pengecekan Templar ini juga baut setelan klepnya ini perlu dipahami ya. Kalau di sini dicek kelihatan apa ya? Ini kan kalau Yamaha kan emang seperti ini ya. Maksudnya ujungnya agak melebar ya. Ujungnya agak melebar. Ini versi Yamaha emang seperti ini. Tapi kalau lebarnya itu nggak normal, nggak seperti ini. Misalnya seperti pipih habis diketok-ketok, itu tandanya ada masalah di bagian klep. Di batang klepnya ada masalah. Entah itu botol klepnya, itu rumah klepnya bisa juga, ataupun bengkok klepnya bisa. Karena apa? Ini bisanya terjadinya di sini rusak, itu kan karena cara mainnya, kerjanya ini terlalu ekstrim ya, karena mendorong ini tapi posisi batang klepnya keras. Jadi ini kalah. Sekarang saya mau lanjut cek klepnya ini bocor enggak. Kalau dari prediksi saya sih belum bocor, belum kelihatan, tapi nggak tahu ya. Ini sepertinya belum kelihatan. Oke, bisa dikasih bensin dari sini, dari lubang X, atau untuk yang pengecekan X, lubang ini dari lubang in sini. Ataupun ada juga ini dikasih businya dipasang, terus sini dikasih bensin, di sini semprot kompresor. Kalau di sini bensinnya naik, berarti bocor. Oke, saya kira aman ya. Untuk X aman. Kita coba yang in. Oke, yang in juga aman ya.
nggak ada bocor. Cuman ini nanti saya bongkar terus saya sekur ulang, ganti seal clamp-nya. Karena ini motor baru pertama kali ini dibongkar semuanya ya, baru pertama di bagian mesin. Jadi secara otomatis untuk seal clamp-nya sudah bantat, sudah apa ya, karena terlalu sering kena panas ya, jadi udah kurang lentur. Jadi saya mau sekur terus ganti seal clamp-nya saja. Untuk klep tetap pakai yang ini karena belum bocor, belum ada masalah. Oke ya, mungkin cukup ini saja untuk analisanya suara Mio M3 yang suaranya bisa teman-teman simak di awal video, dan cara pengecekannya untuk yang tahap awalnya sebelum turun seperti ini ya. Kalau turun seperti ini udah pasti bengkel ya. Kalau teman-teman yang pengendara kan kadang penasaran atau suara CVT atau suara mesin tengah, itu kan kalau di Honda Matic terus terang emang agak sulit untuk membedakan. Jadi harus melalui proses yang menurut saya, versi saya seperti tadi. Oke, mungkin cukup ini saja ya untuk analisanya. Dan untuk untuk video selanjutnya mungkin saya akan ambil yang penting aja ya. Nanti untuk perakitan saya ambil yang penting-penting untuk divideokan, yang sekiranya dibutuhkan. Nggak mungkin saya fullkan ya untuk perakitan ya. Yang penting nanti untuk perakitan saya ambil yang penting-penting untuk teman-teman pemula, untuk cara pemasangannya dan cara pengecekannya. Setelah nanti di ke tukang puput ini ganti pasti ada apa ya, tutorialnya ya, caranya buat teman-teman yang pemula. Oke, untuk pemasangan nanti video selanjutnya saja supaya durasinya nggak terlalu panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.